Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ummahat dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di jam Kuwait kita bisa melaksanakan kembali atau melanjutkan kembali kelas sorof kita. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita masuk bab yang kedua yaitu ilmu sorof. Di bab kedua ini, inilah inti dari pelajaran kita atau kelas kita. Yang sebelumnya adalah mukaddimahnya dulu sebelumnya. Sebelumnya mengenalkan ya mukaddimah ilmu bahasa Arab ya. Nah, di situ di bab pertama disebutkan maksudnya di dalamnya juga dipelajari ilmu nahwu ya. Baik ilmu sorof dan ilmu nahwu itu merupakan cabang dari bahasa Arab yang keduanya tidak bisa terpisah. Ya, mereka berdua itu bestie atau suami istri. Ilmu nahwu bapaknya, ilmu sorof itu ibunya. Oke. Sehingga ketika membicarakan ilmu nahwu, maka mau nggak mau ilmu sorof juga akan dibicarakan di situ. Oke, ataupun ilmu sorof juga, maka pengenalannya juga akan ngomongin tentang ilmu nahwu juga. Baik. Adapun bab kedua ini inti dari ilmu sorof itu sendiri. Ya, kalau waktu itu ilmu nahwu disinggung itu bicarakan tentang kedudukan atau posisi dalam suatu kata. Muhammadun tolibun misalnya. Muhammadun tolibun. Muhammad adalah seorang siswa. Nah, di dalam ilmu nahwu nanti di yang dibahas itu Muhammadun itu posisinya sebagai apa sih? Tolibun itu posisinya sebagai apa sih? Sudah kita ketahui nih Muhammadun ternyata posisinya sebagai mubtada. Oke, nah nanti kalau ada mubtada, ada khobarnya juga. Khobarnya yaitu tolibun. Muhammad adalah seorang siswa. Muhammadnya mubtada, tolibunnya adalah khobar. Kalau sudah kita Wabarakatuh. ketahui mubtada itu Muhammad itu mubtada, maka perlu diketahui statusnya, keadaannya. Keadaan mubtada itu bagaimana? Atau kalau kita bilang dengan i'rab, ya dikenal dengan i'rab. Muhammad mubtada, i'rabnya itu bagaimana? I'rabnya kalau mubtada selalu marfu. Begitu pula dengan khobar selalu marfu. Itu kalau dalam ilmu nahwu. Adapun ilmu sorof itu fokusnya kepada perubahan dari kata ke kata yang lain, dari suatu kata. Nah, kita dapat mengetahui bentuk perubahan dari suatu kata. Nah, ini kasih contoh yaitu fa'ala. Dalam ilmu sorof, ya, apapun fiilnya, itu polanya itu fa'ala, mengikuti pola. Pola itu ya pola, ya wazan itu pola, pola. Ya kan kalau misalnya jahit itu kan memiliki pola. Ya, begitupun dengan ilmu sorof. Fiil kata kerja, ya khususnya adalah fiil madhi yang yang terdiri dari tiga huruf. Ya, itu mengikuti pola fa'ala. 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 Fa'ala sendiri kalau diartikan itu artinya melakukan atau perbuatan atau berbuat. Af'alu berarti aku yang sedang melakukan perbuatan. Fa'altu, aku telah melakukan perbuatan. Ya. Jadi di dalam ilmu sorof wazannya itu mengikuti wazan fa'ala. Wazan itu artinya pola. Nah, di sini perubahan dari fa'ala kemudian menjadi yaf'alu, kemudian menjadi fa'lan, kemudian menjadi fa'ilun, kemudian maf'ulun, if'al la taf'al. Perubahan ini loh dinamakan tasrif. Tasrif itu ya sorof ini. Jadi, inti dari ilmu sorof sebenarnya mengetahui perubahan suatu kata dari fa'ala fi'il madhi menuju fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya yaf'alu. Dari fa'ala yaf'alu. Kemudian menjadi fa'lan.
Fa'lan sendiri adalah masdar. Masdar itu apa? Nanti kita jelaskan. Fa'lan. Fa'ilun dari masdar menjadi fa'ilun. Fa'ilun ini adalah isim fa'il yang melakukan perbuatan. Kemudian menjadi isim maf'ul, maf'ulun yang dikenai perbuatan. Kemudian menjadi fi'il amr, if'al. Kemudian menjadi fi'il nahi, la taf'al atau larangan. Baik. Nah, perubahan ini itu dinamakan tasrif. Nih, ilmu sorof atau dikenal dengan tasrif. Memiliki secara bahasa, memiliki arti perubahan. Oke? Allah Subhanahu wa taala juga bersabda di sini berfirman, maaf, wa tasrifir riyah, dan pengisaran angin, ya, perubahan angin. Baik. Kemudian, adapun secara istilah, ya di sini langsung disebutkan aja di sini. Secara istilah, ilmu sorof adalah ilmu yang menerangkan tata cara merubah suatu kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain, sehingga menghasilkan makna yang berbeda-beda. Makna yang berbeda-beda. Contohnya tadi ya, fa'ala artinya telah mengerjakan. Ya fa'alu bukan lagi telah mengerjakan, melainkan sedang mengerjakan. Fa'lan yaitu perbuatannya, masdarnya, ya, pekerjaannya. Fa'ilun adalah orang yang mengerjakan. Kemudian maf'ulun sesuatu yang dikerjakan. If'al bekerjalah. La taf'al Perintah. jangan bekerja atau jangan lakukan. Kayak gitu. Jadi ini perubahan ini memiliki makna yang berbeda-beda. Memiliki makna yang berbeda-beda. Contohnya juga misalnya kataba. Kataba yaktubu. Nanti menggunakan yaf'ulu bukan yaf'alu. Nanti ada pembahasannya. Kataba artinya telah menulis. Nanti yaktubu sedang menulis. Nah, nanti kitabatan, masdarnya memakai kitabatan. Masdar juga insya Allah akan saya jelaskan. Fa'ilun, kitabatan tadi penulisan atau tulisan. Fa'ilun menjadi katibun, maka yang menulis. Maf'ulun menjadi maktubun, artinya yang ditulis. If'al atau di sini nanti uktub, tulislah. La taf'al, la taktub, if'al tulis, uktub tulislah, la taktub jangan tulis, seperti itu. Oke ya? Nah, setiap fiil nanti bisa dirubah ke dalam ini, ke tasrif ini. Oke ya? Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ilmu sorof, ada baiknya kita mengenal istilah dasar dalam ilmu sorof. Ada yang namanya wazan. Wazan itu pola yang tadi sudah saya singgung. Pola atau rumusan atau acuan. Ya, kataba memiliki pola fa'ala. Oke, jalasa juga seperti itu. Kataba, fataha, jalasa mengikuti pola fa'ala. Nanti syariba mengikuti pola fa'ila, ya. Kayak gitu, itu namanya wazan. Jadi, wazan adalah suatu rumus baku di mana setiap kata kerja nantinya akan masuk ke salah satu dari wazan yang ada. Setiap kata kerja atau fi'il, tepatnya fi'il madhi, kalau kita lagi bahas fi'il madhi, nanti ada wazan-wazannya, ada pola-polanya. Perlu diketahui bahwa dalam ilmu sorof, Masya Allah ya, dalam ilmu sorof ini ada 35 bab. Ya, ada 35 bab ternyata, ya, di mana setiap babnya memiliki wazan sendiri-sendiri. Misalnya fa'ala yaf'ulu, atau bab af'ala yuf'ilu, atau istaf'ala yastaf'ilu. Setiap bab memiliki wazan tersendiri. Namun tenang, kita nggak akan mempelajari 35 bab ini secara keseluruhan, ya. Karena dari 35 ini, ya, ada yang memang jarang sekali dipakai, jarang sekali digunakan atau nggak umum. Oke ya. Jadi penulis di dalam buku yang di depan kita ini hanya menampilkan wazan-wazan yang penting saja. Wazan pada bab-bab yang penting saja atau yang sering digunakan oleh orang
Arab. Insya Allah bisa difahami. Jadi kita tidak akan mempelajari 35 bab ini yang setiap babnya memiliki wazan, tetapi yang penting saja yang biasa atau sering digunakan oleh orang-orang Arab yang akan kita pelajari di dalam pembahasan ilmu sorof kita kali ini. Insya Allah bisa difahami istilah wazan. Kemudian Pola. istilah mauzun. Mauzun kalau wazan itu polanya, mauzun itu yang disandingkan atau yang dipolakan apa? Misalnya tadi, ya kita fa'ala wazannya. Kita mau menyandingkan fa'ala ini yaitu kataba. Kataba itu mengikuti wazan fa'ala. Maka kataba ini adalah mauzunnya. Mauzunnya. Misalnya jalasa, jalasa itu mengikuti wazan fa'ala. Maka jalasa itu mauzunnya. Oke? Itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, kataba yaktubu. Yaktubu itu mengikuti wazan yaf'ulu. Maka yaktubu adalah mauzunnya. Jadi mauzun itu kata yang disandingkan dengan wazan. Insya Allah bisa difahami. Ya, misalnya tadi, balik ke fa'ala tadi. Jalasa, mengikuti wazan fa'ala. Jalasa berarti mauzunnya. Kataba, mengikuti wazan fa'ala. Berarti kataba itu mauzunnya. Fataha, mengikuti wazan fa'ala juga. Berarti fataha itu mauzunnya. Kemudian yaf'alu. Fataha yaftahu. Yaftahu mengikuti pola yaf'alu. Maka yaftahu adalah mauzunnya. Yaf'alu adalah wazannya. Oke? Kemudian fa'ilun. Fa'ilun yang melakukan perbuatan. Fa'ilun. Kalau yang melakukan atau yang membuka itu berarti fatihun. Fatihun itu pembuka. Orang yang membuka itu fatihun. Mengikuti pola fa'ilun. Maka fatihun itu mauzun dari fa'ilun. Fa'ilun itu wazannya, fatihun itu mauzunnya. Dari sini bisa difahami, insya Allah. Oke ya. Jadi yang kita baca fa'ala yaf'alu fa'alan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al itu wazannya. Oke. Maksudnya yang disandingkan dengan pola-pola ini. Oke. Dulu kalau kita menghafalnya gini, fa'ala yaf'alu fa'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al. Kalau mau dirubah ke misalnya qatala, qatala itu membunuh. Qatala yaqtulu qatlan wa huwa qatilun wa dzaka maqtulun iqtalla taqat uqtul maaf uqtul la taqtul seperti itu ya. Jadi dengan mengetahui pola ini kita sudah ngerti maknanya. Oke, ngerti maknanya. Kalau if'al berarti ini perintah ya, seperti iftah, bukalah. Kalau la taf'al berarti ada kata la, larangan. La taftah, jangan buka. Maftuhun, ya maftuhun berarti terbuka. Maf'ulun itu artinya maf'ulun yang dikerjakan. Maftuhun berarti yang dibuka atau terbuka. Oke. Fa'ilun berarti orangnya, subjeknya. Oke, pelakunya fatihun. Kalau katibun, kataba kan menulis. Penulisnya bilangnya katibun. Oke. Qatala membunuh, pembunuhnya berarti qatilun. Kayak gitu. Ngikutin wazan ini. Oke, ngikutin wazan ini. Nah, yang mengikuti itu dinamakan mauzun. Yang mengikuti itu dinamakan mauzun. Dari sini bisa difahami dulu. Insya Allah. Insya Allah. Oh, bisa saja. Intinya ya, Ustazah. Baik. Tadi ada istilah wazan, ada istilah mauzun, kemudian tasrif. Nah, tasrif ya sorof itu, ya, yang sudah kita singgung tadi, perubahan kata dari bentuk asal menjadi bentuk-bentuk yang lain. Oke? Dari fa'ala, dari fi'il madhi ke fi'il mudhore, fi'il mudhore ke masdar, ya, masdar ke isim fa'il ke isim maf'ul ke fi'il amr ke fi'il nahi. Itu namanya tasrif. Oke, jadi ilmu sorof adalah
atau juga bisa disebut dengan ilmu tasrif. Dan ini adalah inti dari mempelajari ilmu sorof, ya ini perubahan satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Baik, fi'il maldi kata kerja lampau. Kita normalnya sering menggunakan, kita bilangnya kalau fi'il maldi normalnya ya kata kerja lampau yang sudah kita lakukan. Oke. Kemudian fi'il mudhore kata kerja yang sekarang sedang berlangsung, fi'il mudhore. Masdar atau kata dasar. Kata dasar ini itu kalau dalam pentasrifan itu urutan ketiga. Masdar kalau dalam tasrif ini urutan ketiga, fa'lan ini. Ya, yang pertama fi'il madhi, urutan pertama, urutan keduanya fi'il mudhore, urutan ketiganya yaitu masdar. Kalau misalnya fa'ala berbuat, setelah berbuat, telah mengerjakan, ya fa'lu sedang mengerjakan. Fa'lan, maka masdarnya fa'lan itu artinya pekerjaan. Qatala, qatala membunuh, setelah membunuh. Yaktulu sedang membunuh, berlangsung membunuh. Qatlan pembunuhan. Qatlan pembunuhan. Itu yang dinamakan masdar. Oke ya. Jadi masdar dalam posisi tasrif atau ilmu sorof pentasrifan tadi itu urutannya ketiga. Urutannya keberapa? Tiga. Ketiga. Misalnya menulis, nanti masdarnya tulisan atau penulisan. Oke. Kemudian belajar, nanti masdarnya pelajaran, kayak gitu. Oke ya. Nah, kemudian isim fa'il itu pelaku atau subjek, kita bilangnya subjek, oke ya. Ada pekerjaan, berarti ada yang melakukan pekerjaan. Isim maf'ul itu objeknya, ada yang dikerjakan. Oke, kemudian fi'il amr, kata kerja perintah. Ketika ada pekerjaan, ya, maka ada kata kerja perintahnya. Kemudian kalau ada kata kerja perintah, maka ada juga fi'il nahi. Fi'il nahi itu adalah kata kerja larangan. Ada juga sih isim zaman, isim makan, isim alat. Tapi di sini kita nggak perlu kita pelajari karena biasanya isim zaman, isim makan itu berdasarkan atau penggunaannya pada umumnya itu simai. Simai itu mendengarkan percakapan orang Arab, obrolan orang Arab. Nanti diketahui, oh ini loh isim zaman, oh ini loh isim makan, seperti itu. Isim makan kata penunjuk tempat seperti masjid. Ya, masjid itu kan dari kata sajadah. Ya kan, sajadah. Nah, kalau kita tadi praktekan sajadah yasjudu, sujudan, wa huwa sajidun, wa dzaka masjudun, usjud, la tasjud, jud ya. Sajadah telah sujud. Yasjudu sedang sujud. Sujudan maka ya sujudnya itu masdarnya ya sujud. Oke. Kemudian fa sajidun orang yang sedang sujud. Masjudun yang dipakai untuk sujud. Oke, yang apa namanya atau disujudi ya. Kemudian usjud jangan sujud. Usjud sujudlah. Tidak sakit deh. Kemudian la tasjud, jangan sujud. Nah, tempat untuk sujud itu dinamakan masjidnya. Ya, makanya orang-orang sholatnya ke masjid karena memang masjid dipakai untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu isim makan. Ya, isim alat seperti miftahun, ya, miftah itu kunci, ya. Tapi ala kulihal ini nggak dibahas di sini ya, jadi tenang aja ya untuk isim zaman. Baik, kemudian masuk ke makna dasar setiap bentuk kata. Setiap bentuk kata memiliki makna dasar tersendiri. Bentuk kata fi'il madhi, fi'il mudhore, dan yang lain tadi yang sudah kita bahas tadi, tasrifan tadi, meskipun berbeda baris dan penyusunannya, namun memiliki kesamaan makna dasar. Artinya makna dasar itu berlaku untuk setiap wazan, baik dari kelompok sulasi, rubai, dan lainnya. Nah, fiil ternyata nanti ada pembagiannya, Umahat. Ada fiil sulasi. Sulasi itu dari kata tiga. Salah sah tiga. Fiilnya terdiri dari tiga huruf. Nanti juga ada rubai.
Rubaib arba'ah 4. Fiilnya terdiri dari 4 huruf dan yang lainnya. Tapi insya Allah kita di sini hanya mempelajari fiil sulafi saja yang terdiri dari 3 huruf saja. Ya, dimudahkan karena kita lagi belajar ilmu sorof untuk pemula. Nah, setiap kata-kata, setiap yang tadi ditasrifkan tadi, fa'ala yaf'ulu fa'lan, wa huwa fa'ilun, wadaka maf'ulun. Walaupun berbeda-beda dari fi'il madi, ke fi'il mudhari, dan artinya berbeda-beda. Tapi mempunyai makna dasar atau akar katanya sama, makna dasarnya sama. Sama-sama misalnya tadi, ya. Misalnya tadi fa'ala, ya, fa'ala yaf'alu. Walaupun fa'ala telah mengerjakan, yaf'ulu setelah sudah sedang mengerjakan, fa'alan pekerjaannya, ya kan? Maknanya beda-beda, tapi makna dasarnya sama, yaitu pekerjaan sebenarnya, ya. Sebenarnya berkaitan dengan pekerjaan. Oke, kataba juga seperti itu. Kataba yaktubu kitabatan wa huwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub. Kataba telah menulis. Yaktubu sedang menulis. Kitabatan penulisannya atau tulisannya. Kemudian penulisnya fa'ilun. Kemudian maf'ulun, maktubun itu yang ditulis, maktubun. Uktub, tulislah. La taktub, jangan tulislah. Walaupun maknanya berbeda-beda dan pentasrifannya berbeda-beda, tapi makna dasarnya sama, ya, yaitu berkaitan dengan tulis-menulis. Oke? Makanya perpustakaan dinamakan maktabatun, ya, dari kata kataba itu. Kitab yang kita baca, ya, kitab yang kita baca itu juga dari kata, ya. Jadi makna dasarnya itu sama, walaupun berubah-ubah tasrifannya, ya. Baik. Itu yang dimaksud dengan makna dasar setiap bentuk kata. Nah, secara umum makna dari fi'il madhi, mudhari sampai fi'il nahi terwakili oleh makna berikut. Ini yang tadi sudah kita singgung, fi'il madhi artinya telah melakukan normalnya. Fi'il mudhari sedang melakukan, masdar kata benda atau kata dasar. Isim fa'il pelaku, isim maf'ul objek atau yang dikenai perbuatan. Fi'il amar itu perintah, fi'il nahi larangan. Oke, fi'il nahi memakai la. Fi'il nahi memakai la. Baik, nah di sini disebutkan di sini dicontohkan qatala, qatala yaqtulu, qatlan, qatilun, maktulun, uktul, la taqtul. Lihat ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ini ya. Nah, masdar itu berada pada urutan ketiga dalam pentasrifan. Oke, fi'il madhi berada pada urutan pertama, ya, karena mengikuti tadi pola tadi fa'ala, ya. Nah, di sini qatala artinya telah membunuh, sedang membunuh yaktulu, masdarnya pembunuhan qatlan, pelakunya pembunuhnya dibilangnya qatil. Man al qatil, siapa yang membunuh? Manil maktul, siapa yang terbunuh? Nah, kayak gitu, maktul. Menyuruh, uktul, bunuhlah, ya. Nah, kalau apa namanya, dilarang, la taktul. Oke, jangan bunuh. Ini walaupun berbeda-beda, kota layak tulu, qatlan, qatilun, maktulun, uktul, la taktul. Walaupun berbeda-beda, makna dasarnya sama. Ya berkait seputar dengan bunuh membunuh, pembunuhan. Oke. Kemudian kata bayak tubuh kitabatan. Ini kata telah menulis. Yak tubuh sedang menulis. Kitabatan tulisannya. Katibun penulis. Maktubun yang ditulis. Uktub la taktub, tulislah dan dan jangan kamu tulis. Ini walaupun fi'il madhi, fi'il mudhari berbeda-beda, maknanya juga berbeda-beda, tapi mempunyai makna dasar yang sama, yaitu berkaitan sekitar tulis menulis. Insya Allah bisa difahami. Darosa juga seperti itu. Darosa belajar. Darosa yadrusu darsan. Wahuwa darisun. Wadaka madrusun. Udurus la tadrus. Ya, darosa belajar, telah belajar, yadrusu sedang belajar. Pelajarannya dinamakan dars. Makanya ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Ad-darsu athani, pelajaran yang kedua. Oke, karena dars itu masdar. Oke. Nah, yang belajar dari sun, yang belajar dari sun. Kemudian yang diajar madrusun, oke, atau yang dibuat belajar itu madrusun. Kemudian udrus la tadrus.
Nah, kemudian sekolahnya dinamakan madrasah, ya, karena mempunyai akar darosa tadi, ya, madrasatun, sekolahan. Ya, jadi bahasa Arab itu seperti itu, ya, mempunyai akar kata, ya, walaupun berubah-ubah, tapi mana dasarnya sama, nggak akan, ya, nggak jauh-jauh dari itu. Oke, insya Allah bisa difahami. Kemudian masuk ke jenis tasrif. Jenis tasrif di sini tadi kan sudah kita bahas tuh ilmu sorof atau bisa disebut dengan ilmu tasrif. Tasrif sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada tasrif istilahi, ada tasrif lughawi. Tasrif istilahi yang barusan kita singgung ini tadi. Qatala yaqtulu qatlan wa huwa qatilun wa dzaka maqtulun uqtul la taqtul, itu tasrif istilahi. Oke, adapun tasrif lugawi itu berkenaan dengan perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Maka kita kembali lagi ke domir yang 14 tadi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Karena kotala nanti kalau dipraktekkan ke huwa, huma, hum, maka berbeda-beda jadinya. Misalnya, ya, huwa, kotala, huma, kotala, hum, kotalu, ya, kotalet, huma, kotalata, hunna, kotalna, anta, kotalta, antuma, kotaltuma, antum, kotaltum, anti, kotalti, antuma, kotaltuma, antunna, kotaltunna, kotal tu ana, nahnu kotalna. Jadi kotala dia yang membunuh, dia laki-laki yang telah membunuh. Kalau yang aku yang membunuh, kotal tu menggunakan ana. Kotal tu. Oke, kalau nahnu kotalna. Belajar, aku yang belajar. Darostu, kami yang belajar. Darosna. Nah, itu dinamakan tasrif lugawi. Dinamakan tasrif lugawi. Maka tadi ya sudah apa namanya saya katakan bahwasanya untuk domir harus dihafal lancar. Ya, harus dihafal lancar karena inti dari belajar ilmu sorof ya, hafal domir yang 14 tadi. Kemudian fiil-fiilnya bisa diubah ke domir-domirnya. Siapa yang melakukan pekerjaannya? Itu tasrif lugawi. Adapun tasrif istilah yang sudah kita pelajari tadi, ya, fiil madi, kemudian ke bentuk fiil mudhore, ke bentuk masdar, ke bentuk isim fa'il, ke bentuk fiil tidak sakit dek, isim maf'ul, kemudian fiil amar dan fiil nahi. Nah, nih kataba yaktubu kitabatan katibun maktubun uktub la taktub. Mudah-mudahan bisa difahami untuk tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Sekarang masuk ke tasrif lugawi. Katibun, penulis. Oke? Penulis laki-laki katibun. Oke? Penulis perempuan ditambahin tak marbutoh. Katibatun. Katibatun. Oke ya. Untuk perempuan selalu dikasih tak marbutoh. Oke, katibun, katibatun. Fatihun, fatihatun. Oke, makanya nggak heran kalau nama laki-laki, nama perempuan dinamakan Fatihah. Fatihatun. Nama laki-laki dinamakan Fatih. Oke. Katib, katibatun. Nah, itu kalau satu. Kalau dua, nah, kalau dua, waktu itu kita sudah bahas tuh di bab pertama itu. Kalau untuk tasniyah, ya clue-nya belakangnya itu ada alif dan nunnya. Jadi katibun ditambahin alif dan nun. Katibani. Oke, atau ya dan nun katibaini. Tapi ingat ya, saya pastikan lagi, saya kasih tahu kalau kita nggak sembarang memakai katibani atau katibaini sesuka hati kita nggak. Ada kaidahnya. Tapi karena kita lagi belajar sorof aja, maka kita nggak membahas kapan kita memakai katibani, kapan kita memakai katibaini nggak kita bahas. Yang kita bahas di sini kalau dua itu penggunaannya pakai alif dan nun di belakangnya atau ya dan nun. Katibani, katibaini. Katibani berarti artinya dua penulis laki-laki. Sekarang penulis perempuan katibatun. Dua penulis perempuan katibatani. Katibatani. Katibataini. Ya, pakai alif dan nun dan ya dan nun. Tapi ingat tak marbutohnya jangan dihilangkan.
tak marbutohnya dibuka. Yang tadinya tak marbutoh tertutup, kemudian dikasih alif dan nun di belakangnya atau ya dan nun di belakangnya, taknya tertutup dibuka. Katibatani, katibataini. Oke? Kalau penulisnya banyak perempuan, maka menggunakan katibatun. Katibatun. Waktu itu kita sudah singgung, ada namanya jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu berakhiran alif dan ta. Alif dan ta. Oke, insya Allah bisa difahami. Nah, kalau misalnya dari son, yuk. Bu Eti Nurhayati, dari son. Saya tulis di sini misalnya dari son. Bentar. Bentar saya tuliskan dulu. Dari son. Darison artinya yang belajar lagi, yang belajar, oke, yang belajar. Sekarang Darison kan satu tuh. Kalau dua bagaimana ya, Bu Nur, Bu Eti Nurhayati? Darisani. Asanti, Darisani. Darisani, oke, Darisani. Atau yang pakai ya dan nun, dari, Ya, Darisaini. ayo, Darisaini, oke. Saini. Dari satun untuk yang perempuan. Dari satun. Coba dijadikan dua untuk yang perempuan. Darisatani. Dari satani ya Santi atau dari Darisatanan. sataini. Dari Dari. sataini. Oke. Ini. Dijamak muannas salimkan. Yang belajar perempuan ternyata banyak. Berarti tambahin alif dan tak aja. Da Darisat. Ya, dari Darisani. satun. Dari satun. Kayak gitu. Oke, tambahin alif dan tak. Oke. Kalau yang jamak mudzakkar salim berarti dari suna. Ya, belakangnya alif waw dan nun atau ya dan nun dari sina. Risina. Ingat ya, masih ya jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim yang dipelajari di bab pertama. Ya kan? Kayak muslimuna atau solihuna, solihina. Ya. Oke, sekarang solihun. Yuk. Solihun, solihun. Solihati. Oke, kalau yang dua, so, Solihaini. solihani atau Solihaini. solihaini, solihaini. Jamak mudzakkar salimnya solihuna Solihuna. atau solihina. Ya, Solihina. kalau kita nama laki-laki biasanya anak-anak laki-laki dinamakan solihin. Oke ya. Dia berarti pakai jamak mudzakkar salim yang berakhiran ya dan nun. Oke ya. Atau solihun juga bisa solihun. Nah, tergantung penulisan Arabnya bagaimana. Kalau solihun saja berarti dia satu. Kalau ternyata penulisan Arabnya solihuna, maka dia jamak mudzakkar salim. Oke. Solihun. Oke, Bu Eti masih ya. Solihun laki-laki. Kalau perempuan, solihatun. Oke, dijadikan dua. Solihatun. So Solihatani. Ahsanti atau Soli. Soli. hataini. Oh, solihataini. Oke, sekarang di jamak muannats salimkan. Mana seperti itu? So, jamak muannats salim. Tambahin alif dan ta. Solihat. Solihatun. Iya, udah solihatun. Oke. Nah, solihun itu isim fa'il. Isim fa'il. Ya, artinya orang yang solih. Oke ya. Katibun orang yang menulis. Oke, atau bisa dibilang penulisnya. Bisa difahami ya, insya Allah ya. Insya Nah, Allah. nah ini ya kan ini berkaitan dengan tasrif lugawi.
Tasrif lugawi berkaitan dengan huwa huma. Kalau huwa solihun, huwa katibun. Kalau huma solihani, huma katibani. Karena huma artinya adalah, ya nanti. Karena huma artinya dua. Ya kan? Huma artinya dua. Dan untuk mereka banyak, hum berarti kalau apa namanya solihun, hum solihuna. Oke? Hum solihuna. Dari sini insya Allah bisa difahami. Coba kita ini dulu. Saya hapus dulu. Yuk. Huwa katibun. Yuk, bisa ditulis. Huwa katibun. Huma katibani. Hum Katibun. katibuna. Oke. Hiya katibatun. Huma Katibun. katibatani. Hunna Katibun. katibatun. Oke. Sama untuk anta juga. Anta katibun. Katibun. Sama persis. Huma antuma katibani. Antum katibuna. Anti katibatun. Huma antuma katibatani. Sama persis cuma domirnya berbeda. Oke? Kalau ana tergantung. Ananya anak perempuan atau anak laki-laki nih. Ya, kalau anak laki-laki berarti ya anak katibun. Aku loh Katibun. penulis. Aku loh yang menulis. Anak katibun. Oke? Nahnu katibuna. Oke? Baik. Atau biasanya kalau untuk katib itu memakai jamak taksir sebenarnya. Kutabun sebenarnya. Benar. Jarang pakai katibuna, jarang. Biasanya kalau katib penulis itu pakainya jamak taksir, jamak yang nggak beraturan. Yaitu apa? Kutabun. Kami loh para penulis kutabun. Insya Allah bisa difahami. Ya, ini domir atau tasrif lugawi. Ya, untuk anta persis kayak huwa humahum persis. Di apa namanya dikasih aja anta, antuma antuma katibani. Ya, antum antum sebenarnya pakai kutabun sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa kita ikutin dulu antum katibuna. Oke, baik dan seterusnya. Oke, dari sini insya Allah bisa difahami dulu. Iya. Insya Allah. Insya Allah, Ustazah. Tapi lagi ditulis. Oh, udah saya clear ya. Udah nggak apa-apa. Nah, begitupun fi'il madhi, fi'il mudhari pun juga sama. Fi'il mudhari, kalau untuk tasrif lugawi tadi, yang mengikuti huwa huma hum. Oke? Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'aluna, fa'alu. Kayak gitu. Ya. Sama, persis. Jadi dipakai pakai domir tadi. Mbak Lana mau bertanya? Maaf. Iya, mau bertanya sebentar. Ini suara saya jelas nggak, Ustazah? Ya jelas tapi Atau kurang terlalu kecil? kurang kurang apa keras dikit. Kurang ini. Kurang keras ya? Kalau Iya. segini, sudah belum? Soalnya dari tadi saya kan keluar masuk saja. Mohon maaf karena jaringan. Ini barangkali saya terlewat. Oke. Barangkali saya terlewat. Di apa namanya perubahan kata ba yang untuk artinya tulisan itu kan tidak mengikuti apa perubahannya Fa'lan. faala ya Ustaz. Iya. Fa'alan ya harusnya Iya. itu memang khusus untuk menulis saja atau memang memang apa ya namanya khusus untuk kata ba saja atau memang ada beberapa kata kerja yang nantinya ada perlakuan khusus, ada perubahan khusus. Iya. Ya, untuk masdar normalnya memang fa'lan. Normalnya mengikuti fa'lan normalnya, ya. Normalnya kayak gini, ya kan? Tapi bisa ternyata nggak hanya fa'lan polanya. Pola masdar itu simai sebenarnya, mendengarkan orang Arab. Tenang di buku ini, di halaman terakhir akan disebutkan masdar-masdarnya.
Oke, dari halaman 100 bisa kita buka di halaman 100. Itu nanti disebutkan masdar-masdarnya. Oke ya, disebutkan fi'il plus masdarnya, fi'il plus masdarnya. Tenang ya. Jadi kita apa namanya? Semakin Berarti, kita berarti baca, ini ya kan, di semakin hafal. paham. Oh, ini masdarnya ini, masdarnya ini. Tapi memang normalnya biar memudahkan memakai fa'lan. Bisa difahami Mbak Lana ya? Oke, Mm-mm. yuk kita Oke, coba jadi pakai memang nih di berdasarkan lampiran nih, ini ya. terakhir nih, lampiran halaman halaman berapa ini? 100. Oke ya. Nah, di sini ada nasoro, nasron menggunakan master fa'lan sama berarti satoro, sataro, satsron sama. Qa'ada qu'udan. Untuk qa'ada ternyata nggak pakai fa'lan. Nah, ini dihafalin. Oke, qa'ada qu'udan. Hasada hasadan. Oke. Pakai beda lagi. Tadi kalau fa'lan pakai Sodako, sukun, kalau ini sodakon. pakai fathah. Sabata Ini subutan. untuk masdarnya saja berarti tadi. Rokoda rukudan. Rozako rizkon. Kafaro kufron. Maka kita sering bilang kufur, kufur. Ya, kufur. Hmm. Kufur nikmat. Ya, kufur. Itu masdar dari kafaro. Kataba kitaban atau kitabatan boleh. Oke, kitaban atau kitabatan boleh. Kemudian dakhola duhulan. Sakata sukutan. Fasada fasadan. Fasad, Fasadan, fasad rusak. fasadan. Taroka tarkan. Qatala qatlan. Membunuh pembunuhan. Oke, sodako sidqon. Oke. Hmm. Sudah. Idkon. Syakaro syukuron atau syukron boleh. Syakaro syukron boleh atau syakaro syukuron boleh. Abada ibadatan. Kita sering bilang ibadah, ibadah. Nah, ibadah ternyata itu masdar. Ya, kita sering bilang ibadah kan? Ibadah itu bahasa Arabnya ibadah. Oke? Hmm. Ibadah itu masdar dari abadah. Ya, artinya sesem atau peribadatan. Oke? Ibadatan, ibadatan. Tolaba, tolaban. Kita sering bilang tolabul ilmi, tolabul ilmu, tolab, ya tolab itu masdar dari tolaba. Oke. Beriman. Kemudian hadara huduran, hudur. Kharaja khurujan, hasala husulan, dzakara dzikran, hasyara hasyran, sakana sakanan, katama kitmanan, hakama hukman. Kita sering bilang hukum-hukum, ya, hukman, ya itu. Kemudian naqadha naqdhan, ya. Masya Allah ini banyak sekali, ya, bisa dibaca pelan-pelan, dihafal pelan-pelan, ya. Semakin kita sering baca ini, ya, semakin tahu kalau ini masdarnya ini, masdarnya ini. Oke ya. Jadi sebenarnya simai, ya, mendengarkan dan sering-sering baca literatur atau buku-buku bahasa Arab, ya. Doroba, dorban nih. Nih doroba, dorban artinya pukulan, memukul, pukulan. Hebata hubuta, hubuton. Oke, labasa, labsan. Fatana fitnatan. Ada fatana, fitnatan. Fatana itu fitnah, fitnatan berarti fitnah. Fatana itu pekerjaannya menfitnah, menfitnah. Sementara masdarnya fitnah, ya, fitnah. Ya, kita sering bilang fitnah, fitnah. Nah, bahasa Arabnya juga fitnah. Oke ya. Bahasa Arabnya juga fitnah dan fitnah juga termasuk masdar. Oke. Sobaro, sobron. Ya, sabar, sabar, sobron. Adalah, adlan, adil. Oke. Baik. Bisa difahami ya, Mbak Lana ya? Ini banyak banget Ya, dari baik. halaman 100 sampai halaman berapa ini? 100 sampai halaman terakhir kayaknya ini. Ya, sampai halaman 114. Masya Allah. Oke, baik. Sekarang, nah PR-nya, yuk kita PR dulu. PR-nya ambil dari, Sampai akhir. nih, ambil dari, yuk saya tulis di sini. PR dulu, sebelum lupa sayanya. PR. Oke. Tasrifkan fiil berikut ini. Oke, ikutin kayak tadi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa huwa fa'ilun. Ikutin yang tasrifkan dengan tasrif istilahi. Oke?
Ingat tadi ada tasrif lugawi, ada tasrif istilahi, ya enggak? Masih ingat ya? Tasrif istilahi yang tujuh Hmm. tadi, perubahannya yang tujuh tadi. Oke, yang pertama. Yuk, yang pertama. Mana'a. Mana'a. Di sini ini ada mana'a, man'an. Nanti diikutin. Mana'a yamna'u. Mana'a. Saya kasih yamna'u. Mana Mana'a yamna'u man'an wa huwa mani'un. Nggak usah dipakai wa huwa, nggak apa-apa. Langsung mani'un. Kemudian wadzaka mamnuun, nggak usah dipakai wadzaka juga nggak apa-apa. Itu kalau ngafalin kayak gitu memang apa biar mudah. Langsung aja mana'a yamna'u man'an mani'un mamnuun. Imna la tamna. Kayak gitu. Oke. Kemudian yang kedua fataha. Fataha kalau mana artinya melarang? Fataha artinya membu membuka. Kita sering istilah ini apa fiil ini kita sering sebutkan kan? Yaftahu. Ikutin kayak tadi. Fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun. Iftah la taftah. oh, Baik. latas Kemudian tiga. Saya koto'a. Ko to a. Yaqta'u. Yaqta'u. Sama kayak gitu. Qata'a yaqta'u qata'an. Qati'un. Maqtu'un. Iqta' la taqta'. Oke. Kemudian apa lagi ya? Hmm, bentar. Maaf sebentar. foto apa artinya Ustazah? Qata'a Foto. itu memotong atau memutuskan. Memotong atau memutuskan. Oke, lagi misalnya Syaraba. masaha, masaha mengusap. Yuk ditambahin 4. Masaha, masaha, ditulis sendiri ya. Yamsahu, masaha, yamsahu. Tadi mana'a, yamna'u, fataha, yaftahu, qata'a, yaqta'u, masaha, yamsahu. Bisa. Yamsahu. Oke, yamsahu artinya mengusap. Musa. Ya. Nasakho, 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 Muhammad. nasakho. Yang ini ya, yang ini mana tadi? Nggak lah. Hmm, Ini gimana sih? Nih, nasakho, yan, sahu, Musaha. nasakho, Kho. nasakho, yan, yan sahu. Oke ya? Oke, 5 dulu. Iya. Baik, 5 dulu ya, yang dijadikan tasrif istilahi. Oke, yang dijadikan tasrif istilahi. Kita kembali lagi ke yang tadi. Baik. Maaf Mbak Lana, tadi sudah jelas ya, insya Allah ya. Sudah Ustazah? Baik. Nah, Namun, kemudian ya. ini terakhir sebelum kita masuk ke bab yang ketiga.
Nggak apa atau itu dulu nggak apa-apa. Sampai sini dulu aja. Baik. Selain PR-nya tadi, tasrif istilahi. Yang kedua, rubah rubah fiil-fiil yang lima tadi, fiil-fiil lima yang kita sebutkan tadi, yang kita sebutkan, oke, dalam atau ke dalam atau rubah fiil-fiil yang kita sebutkan yang ada lima tadi, yang ada lima, oke, kata apa namanya perintahnya fiil rubah menjadi tasrif lugawi. Kan ada tasrif istilah itu dan juga ada tasrif lugawi. Rubahlah fiil-fiil lima fiil yang kita sebutkan tadi, mana'a, fataha, qata'a, masaha, nasakha, ya, menjadi tasrif lugawi. Tasrif lugawi berarti seperti ini. Yuk, kita Nomor ya. Nomor 14 itu. ya yang 14 tadi. Oke, fiilnya saja. Yuk, saya tuliskan dulu. Saya tuliskan di sini. Huwa, oke. Fa'ala. Oke, fa'ala. Huma fa'ala. Pakai alif. Hum fa'alu. Fa'alu. Hiya fa'alat. Hiya fa'alat. Huma fa'alata. Hunna fa'alna. Maaf. Oke. Kemudian anta. Anta taf'alu. Taf'alu. Oke, anti ini bukan taf'alun melainkan taf'alu, lu pakai dhammah biasa bukan tanwin. Oke, antuma. Antuma taf'ala. Antum fa'ala fa'ala. Mana? Bukan anta taf'alu, maaf. Anta fa'alta, maaf, maaf. Ini karena fi'il mudhari, fi'il madhi ya. Anta fa'alta, maaf. Anta fa'alta. Antuma untuk fi'il madhi ini, maaf kita lagi ngomongin fi'il madhi dulu. Fa'al tu ma antum fa'al tum. Kemudian anti fa'al ti. Ti. Oke. Antuma fa'al tuma sama kayak antuma yang untuk laki-laki. Oke, antunna fa'al tunna fa'al tunna. Baru ana fa'al Nah. fa'al tu fa'al tu. Nahnu fa'al. Nah, ya bedakan nahnu fa'alna pakai alif dengan hunna fa'alna nggak pakai alif. Hmm. Oke ya. Nah, lima tadi diubah seperti ini. Ya, yang pertama kan diubahnya secara tasrif istilahi, ya kan? Yang kedua diubahnya secara tasrif lugawi yang lima fiil tadi. Mana'a, mana'a, mana'u, mana'at, mana'ata, mana'na, mana'ta, mana'tuma, mana'tum, mana'ti, mana'tuma, mana'tunna, mana'tu, mana'na. Oke?
Kemudian koto'a koto'a koto'u koto'at koto'ata koto'na koto'ta koto'tuma koto'tum koto'ti koto'tuma koto'tunna koto'tu koto'na. Oke, kalau kita hafal ini kita akan tahu Ya udah, yang mama bisa mengerjakan hafal. perbuatannya siapa. Oke, kalau aku bilang aku yang telah mengerjakan atau aku yang telah memotong koto'tu. Oke, Ko'am, aku yang telah membaca ko'tu, misalnya qara'tu. Aku yang telah ko'tu, menulis katabtu. Ya kan? Kalau kita hafal ko'tu. ini lancar, kita akan tahu kalau kita siapa yang melakukan pekerjaan. Masaha juga gitu. Masaha mengusap. Masaha masaha masahu masahat masahata masahna masahta masahtuma masahtum masahti masahtuma masahtunna masahtu masahna. Kamu laki-laki yang mengusap masahta. Kamu laki-laki mengusap kepala, masah terroks, ros kepala. Oke, aku yang mengusap, masah tu roksi, aku yang mengusap kepalaku. Kayak gitu. Ya, 5 tadi diubah secara tasrif istilahi yang pertama, dan yang kedua diubah secara tasrif lugawi yang seperti kita tulis ini. Baik, sudah ditulis ini? Sudah. Baik. Dah. Belum, Ustazah, sebentar. Ya, dua lah. Ini udah nggak bisa balik ini. Mana tadi? Kalau saya screenshot Udah. aja. Oh, udah screenshot ya. Ya, Iya, screenshot di dulu cap betul, betul. Ini udah nggak screenshot. bisa balik lagi yang ini. Maaf ya. Oke, baik. Mbak kita insya Allah bisa difahami ya. Insya Allah dicoba. Jadi 5 yang PR pertama 5 dibentuk 7. VL dirubah 7 Tasrif bentuk. istilahi. Ya, Habis itu 5 VL dirubah domir 14 ya. ya. Tasrif lugawi. Kowi. Oke ya. Oh, Ya, kan tadi tasrif ada 2 tuh, ya enggak? iya. Tasrif istilahi, Istilahi, ada tasrif lugawi. Lagi Kowi. Ya. Nah, masdar juga bisa dirubah secara tasrif lugawi tadi. Misalnya katibun kalau satu. Kalau katibani, dua. Kayak gitu. Oke. Bentar. Sebentar mana? Udah nggak bisa Tadi dihilangin itu ini. bisa di scroll saja, nggak Mana? kelihatan Maaf. tulisannya. Di scroll ke tempat yang kosong, Oh ya biar ini. jelas tulisannya. Oh ya ini ya. Ah, gitu aja Ustazah. Ya, oke. Baik. Itu yang antuma yang wanita itu apa? Antuma fa'altuma sama. Antuma fa'altuma sama. Ya, Antuma ya? cluenya kalau ana itu sudah pasti tu untuk fi'il madhi. Sudah pasti tu. Fa'altu mana'tu qata'tu qataltu darastu katabtu fatahtu jalastu. Itu sudah pasti tu untuk fi'il madhi. Cluenya itu. Nggak mungkin kalau aku itu nggak mungkin nggak pakai tu tuh nggak mungkin. Belakangnya, ya. Kalau untuk nahnu sudah pasti pakai na panjang. Darosna, katabna, fa'alna, jalasna, itu sudah pasti. Kalau anti, untuk fi'il madhi, pasti ti. Anti, fa'alti, katabti, jalasti. Itu untuk anti. Anti itu kaum perempuan, sudah pasti itu. Tinya apa? Berharokat kasroh taknya, apa namanya di akhirnya itu untuk kaum perempuan. Untuk laki-laki anta, fa'alta, ta, anta, ta, fa'alta, katabta, jalasta, darosta. Oke? Itu untuk anta. Antuma juga gitu sebenarnya, gampang langsung. Fa'alta, fa'altuma. Ya, antuma, tuma belakangnya. Antum, tum belakangnya. Anti, ti. Ya. Antunna, fa'altunna. Gampang sebenarnya untuk ini, untuk fi'il madhi ini. Ya, insya Allah bisa difahami ya. Baik. Insya Allah. Insya Allah kita akan lanjut di minggu depan. Mohon dipelajari, mohon dimurojaah. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas Kalau iya Pak Anas. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustazah. Ustazah, jazakallah.